Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa subratul mu'minin rahimahullah, Bapak Ibu adik-adik peserta salat Isya berjamaah dan salat sunat tarawih rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, topik pembicaraan kita adalah tentang fikih zakat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah zakat secara garis besar, Rasulullah SAW mengelompokkan zakat kepada dua bagian. Bagian yang pertama adalah zakat mal, yang kedua dikenal juga dengan zakat fitrah. Makna zakat sendiri adalah diambil dari kata zakat yasku zakat, yang artinya tumbuh dan berkembang. Juga zakat bisa diambil dari kata zakat asli, zakat yuzaki tasqiyah, yang artinya membersihkan. Bahwasanya ketika ada orang mengeluarkan hartanya, maka dalam posisi sedang membersihkan diri dan juga hartanya. Yang pertama. Sedangkan secara syariat, zakat itu adalah ismul limalil maksus, yukhadhu limalil maksus ala wajhil maksus wa yusrafu li dhaifil maksusah. Zakat itu adalah sebutan bagi nama-nama harta yang khusus. Artinya tidak semua harta wajib dizakati. Nanti boleh dilihat apakah ketika kita punya mobil wajib zakat, apakah kita punya rumah wajib zakat. Karena yang disebut zakat itu ismun lima lil maksus, harta sebutan yang khusus. Tidak seluruh harta masuk ke dalam harta zakat. Lalu diambil juga dengan jalan khusus. Jadi bahasanya diambil, berarti bukan jalan diserahkan. Jadi bagi orang-orang yang mengerti tentang masalah zakat itu adalah zakat sejatinya diminta, bukan diserahkan secara sukarela. Jadi oleh karenanya bagi panitia zakat, bagi amil zakat boleh menggunakan spanduk, pamflet dan lain sebagainya untuk memberitahu bahwasanya di satu tempat ini mengadakan masalah zakat. Wa yusrafu li dhaifin maksus, juga yang namanya zakat itu ditasarrufkan, diberikan kepada orang-orang khusus. Tidak semua orang mendapatkan zakat. Bahkan ada orang yang haram mendapatkan zakat. Contohnya siapa? Bani Hasyim wa Bani Muthalib, anak keturunan Rasulullah SAW yang kita kenal. Kalau laki-laki namanya Habib, kalau wanita namanya Syarifah. Haram hukumnya mendapatkan zakat atau menerima zakat. Jadi ada orang-orang tertentu saja yang bisa menerima bagian zakat. Lalu berbicara tentang zakat, harta apa saja yang boleh dizakati atau yang wajib dizakati? Tajibu az-zakat fi khamsati asya'a: al-mawasi wal asman wal zuru was simar wa urudit tijarah. Harta-harta yang wajib dizakati itu adalah dikategorikan ke dalam 5 macam. Yang pertama al-mawasi, yaitu hewan ternak. Hewan ternak yang berkaki 4 dan juga yang langsung dinas oleh Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Contohnya adalah al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi dan juga kambing yang sejenisnya, kerbau dan juga domba. Itu wajib zakat. Ada binatang ternak yang berkaki 4 tapi tidak wajib zakat. Seperti apa? Contohnya adalah al-bighal wal faros, keledai dan juga kuda. Misal contoh, kita punya tokoh nasional misalkan Pak Prabowo, punya ternak kuda. Kudanya itu mahal-mahal, mungkin sekelas harga mobil. Ketika sudah sampai di slot, ukurannya 40 ekor misalkan, maka tidak wajib zakat karena tidak disebut oleh Al-Quran dan hadis. Yang disebut oleh Al-Quran dan hadis adalah al-ghanam, kambing, yang kedua al-ibil, sapi, yang ketiga al-baqar, al-ibil unta, al-baqar sapi.
Ini saja yang disebut. Misalkan Ustaz Ferry punya peternakan ayam 10.000 ekor, maka dalam posisi tersebut tidak wajib zakat karena tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut al-mawasi adalah hewan-hewan ternak yang berkaki 4 yang langsung disebut jenisnya oleh Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua wal asman, emas dan perak, baik yang sudah dicetak atau yang belum dicetak. Asman ini makna asalnya adalah alat tukar. Uang itu zaman Rasulullah SAW cuma ada 2, emas dan perak. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Nah, emas yang sudah dicetak jadi alat tukar itu wajib zakat. Kapan wajib zakat? Kalau dimiliki selama 1 tahun. Misalkan ibu punya emas 1 Januari 2023, maka nanti akan wajib zakatnya tanggal 1 Januari 2024, 1 tahun. Dan juga harus ada nisab. Nisab itu ukurannya emas, ukuran emasnya. Berapa ukuran emasnya? Kalau emas dan perak itu sampai ukuran 96 gram. Jadi kalau ada kepemilikan emas selama 1 tahun, lalu punya emas 96 gram, maka wajib zakat. Di bawah 96 gram tidak wajib zakat. Misalnya cuma punya 10 gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram, tidak wajib zakat. Yang wajib zakat 96 gram. Lalu emas dan perak tersebut disimpan. Andai kata ibu tidak mau dizakati 100 gram, pakai semuanya. Jadiin gelang, jadiin kalung, jadiin anting, jadiin giwang dan sebagainya. Di hidung juga pakai gelang, silakan. Kalau memang mau nggak zakat. Jadi syarat emas itu tidak dizakati adalah harus dipakai. Kalau disimpan berarti dizakat. Selanjutnya wazur. Zur itu makanan pokok. Contoh apa? Padi, gandum, jagung, lalu apa lagi? Sagu. Yang ada pada makanan pokok di Indonesia, kalau di Gunung Kidul itu makanan pokoknya apa? Singkong. Ketika panen maka wajib zakat. Berapa ukurannya? Orang petani itu wajib zakat ketika panennya itu, ketika panennya minimal sampai 1.600 liter beras. Padi yang sudah dikupas, kulitnya namanya beras. Padi yang sudah dikupas kulitnya namanya beras itu kalau sudah sampai 1.600 liter ketika pada masa panennya, ini namanya azur. Lalu wasimar, wanakhl, walinab, kurma dan juga anggur. Jadi hanya 2 buah yang wajib dizakati. Jadi misalnya kita punya jadi petani, punya lahan 1.000 hektar misalnya, ditanamin jeruk, ditanamin padi, ditanamin jeruk, ditanamin apel misalnya, ditanamin manggis dan lain sebagainya, itu tidak wajib zakat. Kalau ditanamin anggur maka wajib zakat. Selanjutnya wa'urud tijarah, harta dagangan. Lihat yang di depan itu harta dagangan. Dagang. Semua harta dagangan tidak terkecuali wajib zakat. Kapan wajib zakatnya? Kalau harta perdagangan itu setelah 1 tahun. Misalkan mulai perdagangan tanggal 1 Januari 2023, maka nanti akan wajib zakatnya tanggal 1 Januari 2024. Jika tanggal 1 Januari 2023 punya modal 10 juta, maka ada lebihnya. Misalkan 1 Januari 2023 modal kita adalah 10 juta. Di tanggal 1 Januari 2024 ternyata sudah jadi 15 juta, maka yang 5 juta wajib zakat. Kalau balance apalagi berkurang maka tidak wajib zakat. Kalau ternyata modalnya sama nih, 10 juta, ternyata setelah kemudian 10 juta lagi tidak wajib. Apalagi di bawahnya, itu namanya tekor. Pandai dagang, udah gak usah dagang kalau gitu. Ya. Jadi kalau ada lebihnya misalkan 5 juta setelah 1 tahun, maka setiap 5 juta itu wajib bayar zakat. Setiap 1 juta dikeluarkan 25.000, 2,5%. Jadi setiap 1 juta 25.000. Yang tidak ada pada keterangan ulama salaf dan ada keterangan pada zaman sekarang, yaitu adalah keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaili. Yang kedua keterangan dari
Yusuf Al-Qaradawi, ini ulama sekarang. Bahkan saya sempat ngaji dengan salah satu ulama Syria itu, namanya Syekh Muhammad Zuhaili. Beliau pengarang kitab Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu 9-10 jilid. Ada satu zakat yang tertinggal, yang dimana zakat itu sejatinya harus dikerjakan. Kenapa? Agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nama zakatnya itu adalah zakat profesi. Setiap orang yang punya profesi maka wajib bayar zakat. Kenapa? Karena profesi itu, penghasilan dari profesi itu dihitung sebagai zakat mal. Contoh, misalkan Pak Agus, Pak Agus itu tentara profesi ya, tentara profesi pemerintah, profesi, ustadz profesi. Maka ketika ada profesi sampai pada dasar nisabnya, misalkan setiap bulannya dapat gaji 10 juta, ini menurut saya Basuli ini. Kalau sudah 10 juta penghasilannya, maka sudah mulai wajib zakat profesi. Di bawah 10 juta tidak wajib. Saya nggak bicara sama merbot nih, karena merbot nggak dapat. Merbot ada yang gajinya 10 juta. Oh, imam kayaknya enggak. Jadi kalau ada profesi yang dimana pendapatannya itu setiap satu bulannya mulai 10 juta, maka wajib zakat. Tetapi berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Qaradawi tidak mesti 10 juta. Setiap orang yang ditentukan upah minimum regionalnya ada pada daerah tersebut, misalkan DKI Jakarta umumnya 5 juta, maka setiap 5 juta itu setiap pendapatannya wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap 1 juta wajib bayar zakat 25 juta. Berarti kalau 5 juta 25 kali 5 kan 125 ribu satu bulan. Dikalikan 12, 125 ribu kali 12. Itu nanti yang keluar zakatnya seperti itu. Boleh dikeluarkan per bulan, boleh dikeluarkan 1 tahun langsung. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Saya ini bentuk kepedulian saya kepada para panitia agar tidak keliru, agar tidak salah dalam menghimpun dan juga menyalurkan zakat. Karena umumnya banyak salah kaprah kita ketika membahas zakat fitrah, tapi cara menghimpun dan juga cara membagikannya salah. Yang pertama, zakat fitrah itu disebutkan dalam kitab fikih tajibu az-zakatul fitri bi salasati asya. Zakat fitrah itu bisa terjadi kalau ada 3 unsur. Dengarkan ini. Kalau zakat fitrah ini ada 3 unsur, maka boleh atau wajib zakat fitrah. Kalau tidak ada 3 unsur ini, maka zakat fitrahnya nggak sah atau tidak boleh zakat fitrah. Yang pertama al-Islamu Islam. Jelas orang yang zakat fitrah itu harus Islam. Yang kedua wabil ghurubi syamsi min akhir yaumi syahr Ramadan. Orang tersebut ketemu akhir bulan Ramadan dan awal tanggal 1 Syawal. Syarat. Orang tersebut ketemu akhir Ramadan, hari terakhir di bulan Ramadan, dan bertemu hari pertama di bulan Syawal. Oleh karenanya, bagi anak bayi yang lahir di malam hari raya tidak wajib zakat. Contoh, ada wanita melahirkan anak jam 7 malam, jam 7 maghrib, setelah orang-orang itu buka lalu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah malam takbir. Itu sudah dihitung tanggal 1 Syawal, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak bertemu hari terakhir bulan Ramadan, hanya bertemu hari pertama bulan Syawal. Berbeda dengan orang meninggal jam 7 malam. Ada orang mati jam 7 malam, sakaratul mautnya dari jam 5. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati jam 7 malam. Maka orang yang mati jam 7 malam tetap wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena orang tersebut bertemu dengan akhir Ramadan dan juga bertemu dengan tanggal 1 awal ketika dia bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan juga bertemu dengan 1 Syawal pertama, maka dia wajib zakat. Oleh karenanya para ulama memberikan perbedaan pendapat terkait masalah hukum zakat. Hukum zakat itu terkait zakat fitrah ya. Paling tinggi hukum zakat fitrah itu yang pertama mubah. Yang kedua wajib. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Kapan zakat fitrah itu mubah? Kapan zakat fitrah itu boleh? Ketika orang tersebut masuk tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan dia masuk, berarti dia terkena hukum mubah. Boleh zakat fitrah, baru boleh.
Indonesia masuk 1 Ramadan itu diumumkan oleh pemerintah, oleh Menteri Agama. Menteri Agama bilang bahwasanya bulan suci Ramadan tahun ini jatuh tanggal 22 bulan Maret, hari Kamis. Ini hari Rabu nih. Malamnya bapak-bapak langsung berbondong-bondong masuk masjid tarawih. Ada kasus orang yang punya anak banyak, 15 orang misalnya. Lalu dia datang tanggal 1 malam Ramadan itu saat habis tarawih, ngomong sama Ustaz, Ustaz, ini saya bayar zakat fitrah. Kok baru masuk Ramadan? Iya, anak saya 15 nyicil saking banyaknya. Ya kalau 15 kali 3,5 liter kan udah cukup lumayan itu. Sehingga dia nyicil 1. Ini hukumnya boleh. Andai kata anak tersebut hidup sampai akhir Ramadan dan awal Syawal, maka zakatnya sah. Tapi ternyata kalau Allah punya keinginan yang berbeda, tiba-tiba ini misalnya di tanggal 15 bulan Ramadan meninggal, maka tidak wajib zakat fitrah. Si orang tua ngomong sama saya, Ustaz, mohon maaf, anak saya yang kemarin saya bayar zakat fitrah di malam 1 Ramadan, ternyata di 15 Ramadan ini meninggal, saya ambil lagi zakat fitrahnya. Boleh. Karena si orang tersebut belum wajib zakat. Kenapa belum wajib zakat? Karena tidak bertemu akhir Ramadan dan awal Syawal. Hukum wajib. Kapan hukum wajib? Yang tadi, ketika orang tersebut ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal. Malam Ramadan, malam takbiran itu, akhir Ramadan, malam takbiran, maka wajib itu baru mulai wajib bayar zakat fitrahnya, yakin dan sebagainya. Itu yang kedua. Sedangkan ketika hukum sunnahnya, hukum sunnah ini hukum yang paling top dalam masalah bayar zakat fitrah. Kapan? Ketika orang tersebut habis sholat subuh sampai waktunya imam naik khutbah. Itu paling top. Pahalanya paling besar di situ. Cuman yang kayak begini usahain paling dia. Saya bayar zakat subuh, sedangkan lagi ngurusin mau Idul Fitri. Nah ini memang pahalanya pahala kok, pahala bagus. Antara sholat subuh sampai imam khutbah, sampai imam khutbah itu sunnah. Maka kalau bayar di situ pada waktu itu, maka hukumnya wajib. Bukan hanya wajib, tapi dapat pahala sunnah daripada Rasulullah SAW. Ada pahala, ada hukum makruh. Kapan hukum makruh itu? Hukum makruh itu terjadi kalau orang tersebut bayar zakat fitrahnya setelah khutbah selesai. Jadi ketika khotib turun di mimbar, selesai khutbah sampai maghrib, itu hukumnya makruh, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang terakhir adalah hukum haram. Kapan hukum haram itu terjadi? Kalau orang tersebut bayar zakat fitrahnya setelah orang tersebut sholat maghrib di hari kedua bulan Syawal. Haram kan? Jadi bukan berarti haram tidak boleh bayar zakat fitrah, akan tetapi walaupun haram tetap diwajibkan untuk bayar zakat fitrah dan kena hukuman. Kena hukumannya nanti bayar kifarah dan sebagainya. Karena dia lalai masalah zakat. Siapa yang wajib zakat? Siapa yang wajib zakat? Yang wajib zakat itu yang pertama bagi orang yang berumah tangga, yang wajib itu adalah suami. Suami yang wajib. Sampai kapanpun istri tidak pernah wajib bayar zakat fitrah. Ingat-ingat Bu, alhamdulillah ibu-ibu ini. Ibu-ibu kalau punya suami tidak wajib zakat fitrah. Kok begitu? Iya, ini betul dengan Al-Quran. Kenapa? Karena istri di bawah tanggung jawab suami. Misalkan si suami miskin, gak bisa dibayar zakat fitrah, tapi si istri kaya raya. Walaupun istri kaya raya karena kerjaannya, tetap tidak wajib zakat. Gak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah suami. Yang kedua anak. Anak itu kalau dari usia 1 hari sampai 15 tahun jadi tanggung jawab orang tua. Orang tua itu maksudnya suami. Anak yang tanggal 1 hari pertama lahir sampai usia 15 tahun itu jadi tanggung jawab orang tua. Di atas 15 tahun maka tafsir itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kalau anak itu masih miskin, di atas 15 tahun anak itu masih miskin, maka zakatnya yang wajib membayarkan adalah orang tua.
Akan tetapi orang tuanya itu tidak boleh menyerahkan uang atau beras secara langsung ke panitia zakat. Akan tetapi yang meniatkan harus anaknya. Kasih duitnya. Nah nih, kamu kan masih miskin tapi udah 15 tahun. Bawa duitnya, bawa berasnya, datang Ustaz Ferry, niatin suami sendiri. Jangan dibayarin. Konon kalau menurut Imam Syafi'i, kalau orang tuanya bawa uang, bawa beras terhadap anak yang sudah di atas 15 tahun, walaupun dia belum bisa bayar zakat, maka dalam posisi tersebut tentang hukum makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak, Pak. Zakat tapi makruh. Nah, bagi anak usia 15 tahun tapi sudah berdaya, maka tidak wajib zakatnya dari orang tua, akan tetapi dia boleh sendiri. Seperti kepala staf kerja dan sebagainya. Bagi asisten rumah tangga juga tafsir. Asisten rumah tangga yang kalau dia bekerja sama tuannya, sekali lagi, kalau bekerja sama tuannya tapi dapat gaji. Dia dapat gaji. Dari gajinya indikatornya apa ya? Dia bisa beli baju, dia bisa beli makanan sendiri, lalu dia bisa menyekolahkan anak, maka dengan itu si pembantu tersebut zakatnya sendiri. Tapi ada pembantu yang tidak mau dibayar misalnya. Dalam buat saya ikut tuan saja, semua muara dari zakat fitrah itu larinya kepada suami. Tadi kalau mau kawin banyak sana, susah banyak. Jadi ini yang masalah ini. Nah yang masalah berikutnya terkait masalah zakat fitrah itu, berapa ukurannya? Berapa ukurannya? Ukuran zakat fitrah itu berdasarkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal 3,5 liter. 3 liter setengah. Ya, berdasarkan Imam Abu Hanifah, zakatnya itu wajib bayar zakat itu 5 liter. Ya, bayar. Dan ingat, jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama berdasarkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal 3 liter setengah. Ini kita praktekkan kan ya? 3 liter setengah. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah 5 liter beras. Dan semua imam sepakat yang namanya zakat fitrah itu wajib pakai makanan pokok. Sampaikan mudah-mudahan jadi tambahan.